Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Sayyidah Rifqah, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah, dengan nomor NIM 2438401206 Universitas Islam Negeri Madura. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah masuknya Al-Quran ke negara-negara barat dan dinamika terjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris. Langsung saja ya teman-teman. Poin A di sini ada sejarah awal Al-Quran di dunia barat. Awal mula masuknya Al-Quran ke barat terkait dengan runtuhnya kekuasaan Islam di Spanyol atau Andalusia. Interaksi antara dunia Kristen Eropa dan Muslim semakin intensif, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kemudian titik pentingnya itu penaklukan Toledo pada tahun 1085 oleh pasukan Kristen menjadi momentum kunci didirikan penerjemahan untuk menerjemahkan teks Arab termasuk Al-Quran ke dalam bahasa Latin. Motivasi dan sikap awalnya itu penerjemahan dilakukan dalam suasana persaingan dan politik agama. Tujuan utama para cendekiawan Kristen adalah untuk memahami dan kemudian menyanggah ajaran Islam, bukan untuk mempelajarinya secara objektif. Mereka percaya dengan mempelajari Al-Quran karena mereka dapat mengalahkan Islam dengan argumen. Kemudian karya-karya penting dan tokoh-tokoh kuncinya itu antara lain Robert Ketton. Beliau ini yang menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Latin untuk pertama kalinya. Kemudian ada Raymond Lull, seorang misionaris yang mendorong pengajaran bahasa Arab di lembaga gereja. Dan Ricoldo da Montecro menulis kritik sistematis terhadap Al-Quran yang sangat berpengaruh di Eropa abad pertengahan, dan karya polemisnya itu teks-teks seperti Risalah Al-Kindi dan tulisan Johan dari Damaskus. Kemudian perkembangan positif di tengah polemik. Meski didorong oleh semangat misionaris dan polemik, upaya ini membawa kemajuan akademik. Atas desakan para tokoh seperti Lull, memutuskan untuk mengajarkan bahasa Oriental, termasuk Arab, di universitas-universitas besar Eropa seperti Paris, Oxford, dan Bologna. Nah, keputusan ini menandai awal dari institusionalisasi studi bahasa Arab dan Islam di dunia Barat. Kesimpulannya yaitu perkenalan awal Barat pada Al-Quran diliputi oleh prasangka dan tujuan polemik. Namun periode ini justru menjadi fondasi penting yang membuka jalan bagi perkembangan studi Islam yang lebih ilmiah di Eropa pada masa-masa selanjutnya. Dari sinilah lahir minat akademik yang lebih objektif terhadap Al-Quran. Terus poin B di sini yaitu dinamika awal penerjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris. Perkembangan pada abad ke-17 yaitu sarjana Eropa seperti Johann Selden, Abraham Willock, dan Ludovico Maracchi mulai mempelajari dan menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab asli. Ludovico Maracchi ini dari Italia harus menulis sanggahan terhadap Al-Quran sebelum menerbitkan terjemahannya yang dianggap akurat secara akademis. Meski demikian, Paus Alexander VII secara resmi melarang penerbitan Al-Quran dalam bahasa Latin pada masa itu. Terus terjemahan bahasa Inggris pertama, yaitu oleh Alexander Ross, menerbitkan terjemahan pertama Al-Quran dalam bahasa Inggris pada tahun 1649 yang berjudul The Al-Quran of Muhammad. Namun, terjemahan Ross ini sebenarnya adalah salinan dari terjemahan bahasa Prancis karya André de Rayer, kelahiran 1647. Nah, Ross ini adalah pendeta Raja Charles I yang menyatakan tujuannya adalah agar umat Kristen dapat memahami ajaran Islam, akan tetapi dengan sikap negatif dan penuh prasangka. Dalam lampiran bukunya, Ross menggambarkan Nabi Muhammad dengan nada merendahkan yang mencerminkan tradisi kebencian terhadap Islam pada masa itu. Poin pentingnya di sini yaitu terjemahan awal Al-Quran ke bahasa Inggris tidak langsung dari bahasa Arab, melainkan melalui bahasa perantara yaitu bahasa Prancis. Motivasi di balik terjemahan ini seringkali didorong oleh kepentingan akademis, politik, atau agama dan tidak selalu objektif. Kemudian sikap negatif dan bias dalam terjemahan Ross ini mempengaruhi persepsi Barat terhadap Islam pada masa berikutnya. Kemudian di sini ada sejarah terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Eropa pada abad 18 dan 19.
Nah, abad ke-18 ini ditandai dengan kolonialisme Eropa, pengaruh Kesultanan Utsmani, dan era pencerahan atau Enlightenment. Kajian tentang Timur atau Orientalisme mulai berkembang. Nah, Al-Quran dalam wacana intelektual, yaitu tokoh seperti Voltaire mengkritik Al-Quran sebagai tidak logis. Namun hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah menjadi bahan perdebatan intelektual di Eropa. Terjemahan George Sala, kelahiran 1734, dianggap sebagai terjemahan pertama dari bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris yang populer pada masanya. Kontroversinya yaitu banyak ahli seperti Colin Turner berpendapat bahwa terjemahan Saleh ini sebenarnya didasarkan pada versi Latin karya Ludovico Maraki, bukan langsung dari teks Arab, bukan. Terus abad ke-19, standarisasi dan akademisasi. Ketidakpuasan terhadap terjemahan abad sebelumnya mendorong munculnya terjemahan baru. Di sini ada tokoh yang bernama J.M. Rothwell, kelahiran 1861, dalam terjemahannya The Quran. Ia masih melemparkan tuduhan-tuduhan negatif terhadap Nabi Muhammad dan Al-Quran. Terus Edward Henry Palmer, kelahiran 1880, terjemahannya The Quran juga dinilai penuh dengan kesalahan dan penghilangan teks. Standarisasi teks. Di sini ada Gustav Flagel, kelahiran 1834, menerbitkan edisi Al-Quran dengan sistem penomoran ayat baru yang menjadi standar di Barat, meski tidak sesuai dengan tradisi Muslim. Kematangan studi Islam di sini yaitu studi Islam berkembang menjadi disiplin akademik yang mandiri, terpisah dari studi orientalisme umum. Muncul Al-Quran edisi dui bahasa atau bilingual yang semakin umum. Universitas-universitas Eropa memperluas program studi bahasa Arab dan Islam yang mendorong kajian yang lebih mendalam tentang politik, budaya, dan teks-teks agama Islam. Nah, kesimpulan pada abad ke-18 dan 19 tadi ini yaitu penerjemahan Al-Quran oleh orientalis barat seringkali masih diliputi oleh bias, prasangka, dan agenda misionaris. Namun, periode ini juga menandai awal masuknya Al-Quran ke dalam wacana akademis Eropa yang pada akhirnya mendorong perkembangan studi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang lebih objektif dan terstruktur. Kemudian di sini perkembangan pada abad ke-20 hingga sekarang. Nah, minat terhadap kajian Islam atau Islamic Studies tumbuh pesat di perguruan tinggi barat. Banyak terjemahan Al-Quran baru bermunculan baik dari kalangan orientalis atau non-muslim seperti Arbery, Dawud, maupun dari ulama dan cendekiawan muslim sendiri. Pada abad ke-20 saja telah dihasilkan lebih dari 73 karya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Kemudian di sini ada dampak penerjemahan terhadap persepsi Islam di Barat. Nah, awal mula abad ke-12 hingga 17, dampak negatif terjemahan oleh orientalis seperti Robert of Ketton dan Ludovico Maraki, penuh dengan bias, kebencian, dan upaya mendiskreditkan Islam. Akibatnya, masyarakat barat memandang Islam sebagai agama yang sesat dan keras. Nah, inti dari dampak penerjemahan terhadap persepsi Islam di barat itu adalah proses penerjemahan Al-Quran telah mengalami evolusi dari yang awalnya bias dan negatif menjadi lebih objektif, dan akhirnya berperan sebagai alat untuk memperbaiki pemahaman dari membangun dialog antara peradaban Barat dan Islam. Perkembangan ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang akurat dan simpatik dalam menerjemahkan sebuah kitab suci. Terus di sini ada pergeseran paradigma pada abad ke-18-19, yaitu sudah mulai objektif. Orientalis seperti George Sala dan Adrianus Relandus mulai menggunakan pendekatan yang lebih ilmiah dan adil. Mereka berusaha menjelaskan Islam berdasarkan tafsir Muslim sehingga memperkenalkan nilai-nilai Islam dengan lebih baik. Kemudian di era modern pada abad ke-20 hingga sekarang, jembatan dialognya itu
Penerjemahan modern oleh banyak pihak, termasuk non-muslim yang simpatik, menjadi jembatan untuk dialog antar agama. Dengan menggunakan sumber tafsir Islam secara langsung, citra Islam berubah dari yang dianggap menakutkan menjadi agama yang dipandang secara lebih rasional, humanis, dan memiliki kedalaman spiritual. Nah, kesimpulannya di sini yaitu sejarah penerjemahan Al-Quran ke dunia barat menunjukkan evolusi motivasi yang signifikan. Awalnya, terjemahan dilakukan dengan motif polemik untuk menyerang Islam, bukan memahaminya. Nah, seiring waktu, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan interaksi budaya, orientasi ini bergeser. Penerjemahan Al-Quran, khususnya ke bahasa Inggris, berubah menjadi sarana ilmiah dan spiritual untuk memahami Islam secara objektif. Pergeseran ini berdampak besar pada persepsi Barat, mengubah citra Islam dari yang negatif dan penuh prasangka menjadi pandangan yang lebih terbuka, rasional, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam Al-Quran. Dengan demikian, proses penerjemahan ini bukan hanya soal bahasa, akan tetapi mencerminkan sejarah dialog dinamis antara peradaban Islam dan Barat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.